Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jemaah yang kami hormati, dikatakan bahwasanya Ramadan sebagai wasilah untuk kita masuk surga. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW memberikan keutamaan di bulan Ramadan yang sangat mulia. Sering kita dengarkan bahwasanya Ramadan dibukanya pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggunya syaitan-syaitan dan lain sebagainya. Tapi mari kita simak, ada sebuah kisah yang mungkin jarang kita dengarkan. Kisah ini disampaikan oleh Talqah Ubaidillah. Beliau radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya suatu saat ada dua orang dari kabilah yang masuk Islam. Satu di antaranya sangat bersemangat di dalam beribadah dan beramal saleh. Hingga suatu ketika ada panggilan jihad untuk keduanya. Sehingga salah satu di antara keduanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahid di jalan Allah. Adapun sahabat yang kedua, beliau diberikan waktu tenggang yang cukup hingga 1 tahunan lamanya. Setelah itu sahabat Talqah bin Ubaidillah memimpikan kondisi kedua sahabat ini. Beliau sampai di pintu surga, dan apa yang terjadi? Sahabat yang kedua yang diberikan tangguh waktunya justru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga lebih dulu dibandingkan orang yang pertama yang diberikan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Talqah pun akan memasuki pintu tersebut, pintu surga, namun dihalangi oleh penjaga surga dan dikatakan bahwasanya engkau belum waktunya. Kisah ini disebarkan oleh beliau kepada para sahabat yang lain sehingga sampailah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau pun menyampaikan, apa gerangan yang membuat kalian heran? Maka sahabat menyampaikan dengan alasannya, wahai Rasulullah, bukankah orang yang pertama dia lebih bersemangat di dalam beribadah? Bukankah dia diberikan pahala syahid dan lain sebagainya? Tetapi pertanyaan Rasulullah SAW kepada sahabat, bahwasanya bukankah orang yang kedua diberikan waktu 1 tahun sehingga dia memasuki Ramadan, dan di bulan Ramadan tersebut dia memasuki waktu tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak amal soleh dan lain sebagainya, sehingga dia memiliki pahala yang lebih daripada sahabat yang sebelumnya. Dari kisah ini, para jemaah sekalian, marilah kita ambil ibrahnya bahwa kita senantiasa mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan waktu untuk menjalani Ramadan pada kesempatan kali ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tadi disampaikan bahwasanya sampai sahabat yang kedua yang diberikan waktu tinggal 1 tahun sehingga dia bisa menjalani Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal salehnya, sehingga diberikan waktu untuk bisa memasuki surga lebih dahulu daripada seorang syuhada yang gugur di medan jihad. Ini adalah salah satu di antara keutamaan orang yang bisa menjalani Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para jemaah sekalian, di dalam menyikapi Ramadan, kaum muslimin terbagi menjadi
dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah mereka yang enggan, mereka yang tidak peduli, mereka yang acuh terhadap datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga mereka ini, dan jumlahnya cukup banyak, di bulan suci ini tidak tergerak untuk melaksanakan amal soleh, bahkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana mungkin kita jumpai di sekeliling kita, tidak sedikit orang-orang yang tidak berpuasa, tidak melaksanakan sholat, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Dan mereka melaksanakan ini dengan terang-terang. Namun jemaah sekalian, di tengah-tengah ketidakpedulian tadi, masih ada orang-orang yang peduli. Mereka yang tahu bahwasannya bulan suci Ramadan adalah kesempatan emas untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala dan kesempatan emas untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir di masjid ini, adalah termasuk di dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, semaksimal apapun usaha kita, sekuat apapun usaha kita di dalam beribadah di bulan suci Ramadan, pasti ada kekurangannya. Kadang kita terlewat, telinga kita kemasukan hal-hal yang tidak layak untuk kita dengarkan. Terkadang kita membuka dari gadget kita, ada hal yang tidak layak untuk kita lihat dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh salah seorang ulama, yaitu Fudail bin Iyad. Beliau menyatakan bahwasannya tuhsin fi mabaki yukfar laka ma mado wa mabaki. Seandainya di hari-hari terakhir yang tersisa ini engkau berbuat baik, memanfaatkan waktu secara maksimal di hari-hari yang tersisa ini, maka kekuranganmu yang telah lampau dan yang akan datang bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau tadi, para jemaah sekalian, bahwasanya di hari yang tersisa ini, dan kita hanya menyisakan waktu yang tinggal antara 6 atau 5 hari lagi, ya, kita maksimalkan untuk ibadah kita dan kita minimalkan kekurangan-kekurangan kita tadi. Maka kesalahan-kesalahan dan kekurangan kita, insya Allah yang telah lalu dan yang akan datang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang coba kita usahakan di hari-hari di sisa-sisa waktu ini. Tapi jemaah sekalian, beliau pun melanjutkan bahwasannya fain asata fi mabaki kita bima mado wa mabaki. Tapi seandainya di hari-hari yang terakhir ini justru engkau tutup dengan keburukan semakin parah, engkau tidak peduli dengan bulan suci Ramadan, maka engkau akan diadab oleh Allah di atas dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Jemaah yang dimuliakan Allah, nasihat ini memberikan hiburan bagi kita. Seandainya kemarin, dan memang dari kemarin kita memiliki kekurangan yang ada, maka ini adalah kesempatan yang hendaknya kita maksimalkan bersama untuk mengejar ketinggalan yang sudah kita lakukan pada hari-hari sebelumnya. Jemaah sekalian, hari ini adalah malam yang ke-24 dan besok kira-kira adalah malam ke-25, dan kata para ulama bahwa malam ke-27 adalah malam yang dimungkinkan, yakni Lailatul Qadar. Oleh karenanya, mari kita sama-sama berharap untuk memperbaiki apa yang telah kekurangan yang kita miliki sebelumnya dengan kita lakukan amal soleh yang bisa kita harapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar bersama. Di antaranya para jemaah sekalian, amalan yang ditekankan oleh Allah dan Rasulnya di bulan-bulan Ramadan adalah yang pertama tentunya adalah menjalankan ibadah sholat. Sholat yang dimaksudkan adalah yang pertama tentunya sholat wajib yang sering sudah kita lakukan, yakni dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya.
Akan tetapi sering kita lihat gitu ya, jamaah yang mungkin kurang perhatian, mereka lebih mengedepankan sholat tarawih dibandingkan sholat wajib, sehingga kita sering lihat bahwasanya di masjid-masjid penuh di saat sholat tarawihnya, akan tetapi di saat sholat subuh ataupun zuhur dan asar kurang jamaah. Padahal walau bagaimanapun sholat tarawih adalah sholat sunnah, sedangkan sholat yang kami sebutkan tadi adalah sholat wajib yang tentunya harus mendapatkan perhatian lebih dari kita sebagai seorang muslim. Dan memang Nabi kita SAW selalu motivasi untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih tadi. Di antaranya Nabi kita menyampaikan bahwasanya man qama man imam hatta yang sahih kutibat lahu qiyamul lail. Bahwasanya siapa yang sholat bersama imam sampai akhir imam salam, maka akan ditulis baginya sholat semalam suntuk. Dan kita tidak pernah melaksanakan sholat semalam suntuk, tetapi dengan kita sholat bersama imam, maka Allah akan catat bagi kita untuk sholat semalam suntuk. Ini diantara amalan yang kita bisa laksanakan. Kemudian kita berbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, sebagaimana sering mungkin disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW adalah ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah seorang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau selalu dinaikkan di saat Ramadan, apalagi di sebelum akhir. Maka mari kita manfaatkan sisa-sisa waktu ini untuk kita memaksimalkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berharap nantinya kita mendapatkan pahala Ramadan, pahala Lailatul Qadar, dan kita berbanyak juga dengan doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.